Halo, selamat siang. Apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu sehat dan masih tetap semangat untuk belajar secara daring. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita 2 minggu yang lalu, yaitu 3 minggu yang lalu tentang distribusi probabilitas. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang distribusi probabilitas diskrit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang distribusi probabilitas kontinu. Nah, kita akan mempelajari salah satu di antaranya yang biasa kita sebut sebagai distribusi probabilitas normal. Ya, jadi kita akan belajar hari ini tentang distribusi normal. Saya sudah mengupload file PPT ke Classroom kita, hanya terdiri dari 6 slide saja. Jadi nanti kalian bisa lihat bahwa teori tentang distribusi normal ya hanya begitu-begitu saja, tetapi pengembangan soalnya bisa bermacam-macam. Ya, semoga dengan file yang sudah saya upload kalian bisa belajar dengan lebih optimal. Nah, kita akan mulai dengan rumus persamaan normal. Rumusnya ada di slide kedua, tapi saya akan menuliskan lagi. Jadi fungsi normal itu fx sama dengan, saya akan menuliskannya dengan hati-hati dan membacanya juga hati-hati, sama dengan 1 dibagi sigma dikalikan akar dari 2pi dikalikan E pangkat min setengah dikalikan X dikurangi mu dibagi sigma dikuadratkan. Ya, rumusnya cukup rumit, tapi kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, fx ini adalah ordinat kurva normal. Jadi fx ini adalah ordinat kurva normal. Kemudian mu yang ini saya akan pakai warna yang lain biar lebih jelas terlihat. Pakai warna apa ini? Hijau ya. Ya, ini adalah min rata-rata. Kemudian sigma, di sini ada sigma, di sini juga ada sigma. Ini adalah deviasi standar atau simpangan baku akar dari variansi. Kemudian di sini ada pi. Pi ini adalah konstanta, besarnya sama dengan 3,14. Ini sama seperti yang kita gunakan di rumus untuk menghitung keliling atau luas segitiga. Kok segitiga? Keliling atau luas lingkaran. Ya. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu E. E ini adalah bilangan alam, besarnya sama dengan 2,71828. Ini juga sudah konstanta juga. Jadi sekali lagi, fx ini adalah ordinat kurva normal. Kemudian min ini adalah apa tadi? Ya, rata-rata populasi. Kemudian sigma yang ini dan yang ini adalah simpangan baku populasi atau deviasi standar akar dari variansi. Kemudian pi yang ini adalah konstanta, besarnya sama dengan 3,14, sama seperti di rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Lalu yang terakhir E ini juga bilangan alam, konstanta juga, besarnya sama dengan 2,718. Ya, tapi pada kenyataannya nanti rumus ini akan jarang digunakan atau bahkan nggak pernah, karena nanti kita akan lebih banyak menggunakan tabel. Ya, kemudian di slide berikutnya kita melihat ada ciri-ciri distribusi probabilitas normal. Ya, cirinya ada 2, ada 5 maksud saya. Nah, dimulai dari gambar. Ciri yang pertama mengatakan kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Genta itu apa ya? Ya, genta itu adalah lonceng. Dikatakan berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Nah, kira-kira seperti ini. Saya nggak terlalu pintar menggambar, tapi kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, cirinya adalah kurva normal itu simetris terhadap min. Jadi misalnya ini, min-nya ini adalah di tengah-tengah ini. Kemudian kurvanya ini kita lipat sesuai dengan garis ini, garis tengahnya.
maka bagian sebelah kiri dan kanan ini akan pas. Itu sebabnya kita sebut sebagai simetris. Ya, kemudian ciri yang ketiga itu adalah kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati apsis tetapi tidak pernah memotong. Jadi ujungnya ini, ujung kiri dan kanan ini akan semakin mendekati sumbu X tapi tidak akan pernah memotong sumbu X. Nah, itu ciri yang keempat. Lalu ciri yang itu ciri yang ketiga tadi. Sekarang ciri yang keempat. Ya, ciri yang keempat adalah jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrinya sama dengan sigma. Jadi di kurva ini sebetulnya ada titik belok, titik di mana kurva itu berganti arah. Tadinya begini, sekarang begini. Nah, itu namanya berganti arah. Nah, jarak titik belok itu dengan sumbu simetrinya kita sebut sebagai sigma. Ya, sigma tadi apa? Ya, simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian ciri yang terakhir, yang kelima, luas daerah di bawah lengkungan kurva tersebut dari min tak hingga sampai dengan tak hingga sama dengan 100. Jadi, luas ini ya dari ujung kiri sampai ujung kanan itu sama dengan berapa? Ya, di situ dikatakan sama dengan 100% atau sama dengan 1. Berarti kalau dari ujung kiri sampai ke titik tengah ini, titik simetrinya, garis simetrinya, ini luasnya sama dengan 50%. Dengan cara yang sama, karena simetris, maka dari sumbu simetri sampai ke ujung kanan ini juga akan sama dengan 50%. Ya, ini nanti akan kita baca sebagai probabilitas. Jadi dari ujung kiri sampai ujung kanan itu kita sebut probabilitasnya jumlahnya sama dengan 1. Ya. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar membaca kurva normal. Tetapi sebelumnya ada satu hal yang harus kalian ingat. Kalau misalnya kemarin di probabilitas diskrit, apakah probabilitas X lebih kecil sama dengan 20? Itu sama dengan probabilitas X lebih kecil 20 saja? Ya, tentu saja tidak. Karena kalau lebih kecil sama dengan 20 itu berarti dari 0, 1, 2, 3 sampai 20. Sementara untuk yang lebih kecil saja, maka ini adalah 0, 1, dan seterusnya sampai 19. Nah, supaya sama, ini harus kita tambah dengan begini. Betul kan? Ya. Nah, tapi khusus untuk kasus kontinu, ini selalu dianggap sama dengan 0. Jadi probabilitas X sama dengan bilangan berapapun selalu dianggap sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin sebuah nilai itu pas sama dengan 20. Ya, jadi silahkan diingat bahwa untuk kasus kontinu, probabilitas X lebih kecil atau sama dengan suatu angka, ini sama saja dengan probabilitas X lebih kecil dari angka itu. Jadi tanda lebih kecil sama dengan dan lebih kecil saja itu artinya sama. Demikian juga untuk kasus dengan tanda lebih besar sama dengan. Probabilitas X lebih besar sama dengan A, itu akan sama saja dengan probabilitas X lebih besar dari A. Jadi tanda lebih besar sama dengan dan lebih besar saja itu artinya adalah sama. Jadi ingat ya, ini hanya untuk kasus kontinu. Untuk kasus yang diskrit tetap berbeda. Nah, setelah ini kita akan belajar cara membaca tabel normal.